Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi dengan saya Mas Imam dengan channel kesayangan Anda, Jawa Raya Tawafam, channelnya Peternak Kambing Indonesia. Alhamdulillah hari ini Mas Imam bisa berkunjung di salah satu kandang kambing perah yang berada di Magetan. Itu tempatnya di Usman Farm, Mas ya. Usman Farm ya. Oke, di Usman Farm. Hari ini kita akan membahas tentang jenis kambing perah yang dibudidaya oleh masyarakat Indonesia ya. Seperti apa sih kambingnya? Di sini kita ada 3 jenis yang ada di kandangnya Usman Farm. Biar nggak lama-lama, hari ini kita langsung bikin kontennya. Hari ini kita akan didampingi langsung oleh Mas Ali ya. Iya, Mas Ali. Ya, selaku kepala kandang di Usman Farm. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini, di like, comment, and share agar teman-teman tetap bisa mengikuti perjalanan bersama saya Mas Imam dan channel Jawa Raya Tawafam di dunia peternakan kambing yang berada di Indonesia. Oke, Mas Ali, Usman Farm. Alamatnya di daerah mana ini, Mas? Ini alamatnya desanya ini ikut Kebaran, desa Kebaran, kecamatannya Tawanganom. Kelurahan Tawanganom. Magetan. Ya. Usman Farm ya, ini Mas Farm. Di sini membudidayakan kambing perah jenis apa saja, Mas? Kita ada 3 jenis, Sanen, terus Alpin, sama budidaya Anglo-Nubian. Anglo-Nubian. Ya. Anglo-Nubian. Jadi teman-teman, bagusnya lagi di Usman Farm ini semua kambingnya untuk jantannya Mas khususnya ya. Jadi itu langsung diimpor langsung dari sana. Australia. Ya, walaupun kambing ini tidak berasal dari Australia, tapi langsung diimpor langsung dari Australia. Oke Mas, kita mau dimulai dari jenis kambing mana ini Mas? Ini. Atau mungkin dulu? Ya, ini Alpin ya. Oke, teman-teman. Ini jantannya Alpin. Oke. Ini teman-teman, disut langsung ke sini apa-apa. Ini namanya apa Mas? Bisa kenalkan? Ini pejantan British Alpin. British Alpin ya. Ini kambing dari Inggris sebenarnya, tapi sudah dikembangbiakan di Australia dan pemerintah kita Indonesia itu kerjasama dengan Australia. Jadi kita bisa ambil dari langsung dari Australia. Jadi tidak perlu mendatangkan dari negara Perancis ya? Tidak. Karena di Australia kambing ini sudah dikembangkan. Sudah ada banyak sana. Berarti ini sudah bersertifikat resmi Mas ya? Iya. Berarti yang dinamakan kambing pure blood Alpin ya ini ya? Iya. Kalau Alpin ini dengan kondisi saat ini yang ada di Usman Farm ini kira-kira di usia peternak di usia berapa sekarang ini? Ini perkiraan? Ini 3 ke 4. 3 ke 4 tahun. 3 ke 4 tahun. Berarti kalau untuk kambing Alpin sendiri memiliki ciri khas di apa Mas? Dia mirip dengan Sanen, cuman dia corak warnanya, dia cenderung ke hitam, dia tambah hitam. Ke hitam? Kalau Sanen kan putih, putih bersih. Tapi kalau kayak ada pink-pinknya gitu ya? Itu kalau Alpin itu hitam pekat seperti ini, hitam berkaos kaki putih. Oh gitu? Ya itu kan sama. Oke, bisa. Oh iya. Kakinya kan putih semua tuh, 4 serasi, 4. Kayak itu pakai kaos kaki. Dan untuk postur lebih besar mana sama Sanen kalau ini? Cenderung sama. Postur ya? Iya, postur cenderung sama. Cenderung sama. Oke, ini jadi ini British Alpin dari mana? Aslinya dari Inggris ya? Dari Inggris, cuman sudah dikembangkan dengan Australia. Kita ngambil di sana. Jadi memang Australia ini terkenal dengan negara yang sangat mempopulasikan beberapa ternak Mas yo. Ya. Seperti sapi kan terkenal sapi Australia gitu ya. Kabur juga ada. Kabur ya Australia kan. Di Dorper ya, termasuk Texel ya mungkin. Ya. Oke. Ambil dari sana semua. Dari sana semua ya. Nah, berarti kalau di kandang Usman Farm, berarti kalau kambing-kambing di sini mau minta kawin itu di sistemnya apa Mas? Di koloni atau koloni Mas, koloni. Tidak dinikahkan kayak model kambingnya tawa gitu enggak? Enggak, kita koloni dan ini kandang di sini kandang istirahat. Jadi artinya gimana? Setelah 2 bulan dia koloni dengan induan, itu kita istirahatkan dulu selama 1 bulan, ganti yang lainnya yang kerja gitu. Ini lagi istirahat. Berarti ini sudah selesai membuahi lah ya? Ya, nanti bulan depan ganti ini yang jalan lagi. Oke. Jadi ini Alpin teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah mengenal Alpin. Nah tapi ini lebih jelasnya ini Alpin semacam ini. Nah ini kalau teman-teman pengen lihat kayak gini ya. Ini cuman agak bahaya di tanduk. Ini nakal, agak nakal. Bisa dilihat.
Ini kambing Alpin. Kalau tinggi badannya kisaran berapa ini Mas? Ini 90, Mas. 90 ya? Iya, Ini berarti ya kambing Besar. ini ya. Oh, berarti ini masih prospek. Oke, ini untuk Alpin ya. Kita akan lihat untuk kambing apalagi Mas? Anglo. Anglo. Ya, Anglo. Oh, ini apa? Indukan apa ini? Mas? Ini indukan Anglo, Mas. PB. Iya, ini indukan PB. Oke, teman-teman. Oke, kita ya. Sebelum ke Anglo jantan, ini ada jenis Anglo PB. Oh, memang kalau yang betina memang nggak ada tanduknya Mas ya? Anu, di horning. Oh, dibakar ya? Dibakar di horning, ya. Maksudnya pertumbuhannya dimatikan ya? Dimatikan. Dimatikan. Nanti ada di sana contohnya yang masih kecil ada. Yang masih ada tanduknya ya? Enggak, maksudnya yang proses setelah di horning. Di horning, ya, Ah, oke. Di sana ada. Jadi ini Anglo ya. Jadi kalau Anglo. Anglo ini mirip-mirip Jawa Randu Mas. Ya, dia cenderung lebih mirip ke Jawa Randu. Oh, tapi memang ini genetik kambing perah. Genetik camping perah. Nah, ini Anglo. Ini untuk betinanya kayak gini teman-teman kalau Anglo. Nah, ini ya. Kalau orang sini ngarani jerabangan kalau Jawa Randu gini. Ya, Oh, jerabang. oke. Hampir mirip-mirip ya. Ya, warnanya banyak ini. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah. Kalau ada Anglo yang ini ya. putih, ya. Oh. Cenderung warnanya variatif. Oke. Nah, untuk membedakan dengan misalkan ini kalau dicampur sama kambing Jawa, Jawa. bisa nggak bisa membedakannya, Mas? Mungkin dari apa ya? Dari kuantitinya susu sama postur itu agak beda lagi. Sama Jawa Randu. Iya, sama Jawa Randu. Nah, kalau misalkan dicampur yo nggak ketok. Iya, yang Sulit. tahu ya sulit. Agak ya 11-12 itu. Ya. Ya. Yang tahu cuma breedernya aja. Iya betul. Karena ya dari telinga ya bodoh. Iya, Model pasung juga sama. sama. Oke. Paling cuma bedanya nanti di ambingnya lebih Iya, gede ya. lebih kecil dia. Lebih gede. Kalau yang ini modelnya gini bisa keluar berapa liter Mas sehari kalau habis lahiran? Ini kelahiran ini 1,5 ini. 1,5 ya? Iya, 1,5 sampai 2. Sampai 1,5 sampai 2 teman ya. Nah, ini teman-teman untuk kambing Anglo jantannya kayak gini. Jantannya ini juga lagi istirahat. Ini sudah membuah juga. Dia juga membayi. Oke. Posisi istirahat. Jadi kalau kambing perah itu Mas ya, mau saya tanya, kan ini kalau kambing perah itu memang kondisi tanduknya memang sama begini ya? Ya, hampir sama rata-rata. Oke. Nah, oke. Nah, bisa dijelaskan Mas, ini apa Mas? Ini Anglo Nubian PB. Borbot juga ya? Iya, ini juga PB juga. Mas Wawan sang owner juga dulu langsung datengin dari Australia. Iya. Oke. Dulu datengin ke sini di usia berapa Mas? Ini kalau nggak salah itu usia 2 tahun Mas. Dapatnya 2 tahun. 2 tahun? Iya. Oke. Berarti ini sekarang usianya di Sama, bersama. hampir sama ya dengan 3 tahun. Nah, berarti kalau kambing Anglo Nubian, maaf nih Mas. Jadi kalau Anglo Nubian ini mirip-mirip dengan kambing kacang warnanya dong. Iya, hampir sama. Corak warna sama postur tubuh hampir sama dengan kambing Jawa. Jawa. Tapi kalau membedakannya kalau yang jantan gampang dari tanduknya kan sudah kelihatan ya. Ya, tanduk dia lebih agak lebar, besar. Kalau kambing Jawa kacang kan pendek. terus hanya ke atas gitu ya. Oke. Jadi ini Anglo Nubian. Ini asalnya dari mana Mas? Ini Swiss ini. Anglo Nubian itu dari Swiss. Tapi sudah dikembangkan lagi di Australia juga. Nah, kita ngambilnya dari sana. Sama berarti ya dari Australia juga. Berarti ini juga bersertifikat resmi dong. Iya. Oh, bisa dipertanggungjawabkan ya, misalkan anakannya ya. Keturunan bisa. Bisa dipertanggungjawabkan. Enggak, soalnya kan sekarang banyak orang ini mengaku ini dari sini, Ya. tapi kan bentuk pertanggungjawabannya kan enggak ada. Tapi kalau di Usman Farm ini real ya. Real Ya, karena memang zaman tidak beli di petani lokal, tapi memang langsung dari sananya dari ya. importer ya, importer Oke, Indonesia. itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari bibitan misalkan dari Anglo atau anakan dari pejantan yang ada di kandangnya Usman Farm ini sudah dijamin ya keasliannya, bahwasannya semua genetik pejantannya memang didatangkan langsung dari luar negeri. Iya. Oke, ini untuk jenis Anglo teman-teman. Anglo. Nah ya, jadi kita yang mau melihat hari ini yang jenis jantan Sapera Mas, ada enggak di sini? Oh, Mas, untuk Sapera kita sudah kita ganti dengan Alpin. Alpin. Karena mohon maaf, ini sanen di Indonesia cenderung lebih banyak. Populasinya sudah banyak. Kita inisiatif ganti jantan. Jadi meng-upgrade, Ya. nge-grade ya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen lihat salah satu jenis kambing Sapera, monggo kita lihat. Mungkin contoh yang anu aja Mas ya, yang betina ya. Yang betina, ini kalau betina sudah banyak. Nah, yang di sini aja Mas ya. Yes. Nah ini ya,
Nih, warna putih bersih ini sapera. Nah, berarti ini yang putih-putih teman-teman ya. Untuk teman-teman untuk yang putih-putih inilah ini sapera. Sapera, Ini sapera, itu juga ada alpin ya Mas ya. alpin. Ada anglo juga itu ya. Itu alpin Mas. Yang putih, yang coklat hitam. Iya, coklat hitam. Itu alpin ya. Alpin. Oke. Nah, jadi kalau yang Vera itu gampang sekali Mas untuk Gampang. ya, gampang sekali untuk mengetahui bahwa kambing ini adalah Savera, yaitu Savera. warna Putih, putih. agak merah, kadang. Kadang agak merah. Terus untuk kulitnya itu pink ya, Iya. kayak kambing senduro. Iya. Pink kan ya, Iya, kulitnya kulitnya ya, kulitnya pink. Nah, untuk Savera sendiri katanya Mas Ali tadi sudah tidak ada di sini untuk pesan. Baru aja kayaknya 2 bulan yang lalu terakhir itu ada di sini. Karena memang kondisi kenapa Mas kok diganti Mas? Alasannya kenapa? Biar gak inbreeding Mas. Oh begitu. Biar gak inbreeding. Nah terus memang harga untuk Savera sekarang gimana Mas? Dibanding dengan Anglo dengan Alpin itu? Cenderung di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya sekarang. Alasannya kenapa? Kan dulu kambing ini sangat mahal sekali loh Mas. Ya kan populasi sudah banyak Mas. Barang begitu. sudah banyak. Artinya populasi sudah banyak, peternak sudah banyak yang memiliki kambing Savera. Akhirnya kambing Savera ini harganya lebih di bawahnya dari yang Anglo dan sama Alpin ya. Iya. Maka dari itu di Usman Farm untuk yang Savera, untuk yang jantan Saveranya dikeluarkan, diganti dengan anakan-anakan yang keturunan dari Alpin dan Anglo gitu ya. Untuk mengegrit kambingnya ya. Sebenarnya kan tidak ada perbedaan cuman Mas ya. Tidak ada. Untuk populasi susunya sama. Cuman untuk penjualan peranakannya ini beda ya. Beda. Oke. Kalau di harga kambing di Sanen sendiri ini kisaran di berapa Mas sekarang Mas? Kalau bunting lah Riz, perkiraan. Bunting ya, kalau indukan bunting itu kisaran di harga berapa? Kisaran mulai dari 5 juta ya. Itu di F berapa Mas? Itu sudah F2. F2 ya. Tapi kalau misalkan itu jenis Alpin di atasnya ya? Di atasnya lagi. Anglo di atasnya. Di atasnya. Jadi kalau Anglo sama Alpin harganya sama enggak? Atau lebih tinggi yang mana? Tergantung nanti kan. Kadang kita jual kan tergantung grade juga toh. Ada yang grade biasa, ada yang grade bagus. Misalnya grade-nya sama-sama F3. Untuk harga kira-kira di mana yang paling tinggi? Sama Mas. Sama antara Anglo sama Alpin. Sama ya. Padahal Alpin ini sudah banyak sebagian ya. Ya. Tapi Anglo ini salah satu yang baru Mas ya. Baru Anglo baru. Kalau ini Mas kan ada juga kambing baru lagi namanya TGP Token Book. Ya, kita ada satu. Nanti belum tahu ya kita ke depannya nanti seperti apa? Dipakai atau enggak nanti di sana Mas. Ada jantan? Ada jantan satu. Jadi anakan ya? Anakan. Oh, itu PB. Wah, TGB ya? TGB ada. Warnanya dia agak coklat. Agak coklat ya? Oke, jadi ini teman-teman nanti kita akan lihat seperti apa sih TGB ya. Jadi ini adalah jenis kambing-kambing Savera atau Sanen peranakan ya. Ya, Sanen peranakan ya. Jadi itu identik dengan warna putih. Tanduknya sama Mas ya. Sama tanduknya. Memang kondisi hari ini Savera mungkin untuk di daerah Magetan sendiri memang harganya agak sedikit menurun karena populasinya memang sudah banyak sehingga harga berpengaruh kepada harga. Juga tergantung nanti dengan si posturnya juga. Betul. Tapi kalau misalkan dia produksi susunya, walaupun Savera produksi susunya bagus ya juga harganya juga mahal. Ya, gitu. Tergantung barang juga sih. Ya. Menyesuaikan lah ya Mas. Menyesuaikan. Oke. Ya itu untuk kambing di Savera ya teman-teman. Kita sudah jelaskan tadi untuk jenis daripada si Alvin. Kita juga jelaskan jadi untuk jenis di Anglo atau juga kita sudah kasih tahu jenis Savera. Jadi buat teman-teman kedepannya yang ingin beternak kambing perah, teman-teman bisa memilih genetik mana yang ingin teman-teman kembangkan di kandangnya teman-teman. Karena sekarang banyak orang ini tidak ngerti membedakan. Ngertinya cuma Sanen Mas. Karena kalau ini paling gampang Mas. Paling gampang. Karena ada 2. Ya kalau Token Book warnanya dia agak coklat. Hampir sama kayak Anglo. Boten. Beda ya. Beda. Dia modelnya dia sama kayak Alpin, cuman beda warna. Dia coklat gimana gitu loh. Oke, ya biar nggak penasaran kita lihat Mas. Ayo Mas. Ya. Oh enggak Mas, semen Mas. Ambilkan. Nggak usah, langsung aja. Ambruk udah di tengah ya. Buat di sana. Ambruk enggak di sana. Aman ya? Aman. Oh, ya udah langsung konten dari sini aja. Kita konten langsung dari atas pakan. Atau di balung pakan. Oh ini ya? Iya.
Ini yang Oke. Jadi warnanya agak kehitaman teman-teman. Nah inilah, ini ya. ya, Ya itu ya. Lah itu ya. ya itu. Jadi warnanya kayak hampir warna kelinci mas ya. Ya, Ya kan? Jadi semu, coklat semu ya. ya semua. Jadi ini teman-teman untuk jenis TGB yang kemungkinan nanti akan sama di Usman Farm, insya Allah akan dikembangbiakan. Tapi melihat prospek kambingnya juga ya mas. Iya. Ya. Tapi ini PB sama ya. PB. Oke. Nah, kalau sekarang ini di usia berapa ini kisaran mas? Ini 56. 5 sampai 6 bulan ya. Ya, jadi ini untuk TGB teman-teman ya. Jadi dia memiliki corak warna putih, kaos kaki atau kakinya seperti albin ya. Alpin sama. Terus di warnanya dia agak redup coklatnya ya. Iya. Oke, nah ini ada 3. Kalau yang ini apa ini mas? Ini Anglo. Ini Anglo. Nah ini teman-teman bisa membedakan anakan Anglo. Ini Anglo, ini. Ini Alpin. Nah ini Alpin. Nah di sini sudah lengkap ya. Ini ada Alpin, ini ada Sapera. Sapera. Itu ada apa namanya mas? TGB. Dan ini ada Anglo teman-teman. Anglo. Ini juga Anglo. Nah, ini juga Anglo. Mungkin ini F berapa nih, Mas? Ini F1. F1 ya. Oke, kalau yang ini pasti F tinggi kayak F-nya ini ya. Kalau ini sekitaran F2 ya, Mas ya. Itu F1 dari Jawa Randu. Oh, ini F1 dari Jawa Randu ya. F1 dari Dari telinganya beda ya. Beda. Jadi kalau membedakan untuk grade F1, F2 itu dari telinga Mas rata-rata ya. Ya, Lebih mudanya ya. Mudah. Lebih mudanya dari telinga. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ya kita bisa lihat ke sana. Di sini di tempat Mas Usman di Usman Farm ini yang ada di Magetan ini. Jadi untuk bibitan kambing perah, teman-teman misalkan ada yang butuh Mas gimana Mas? Untuk ada teman-teman Mas Ali yang butuh mau pengen bibitan kambing perah di sini dijual enggak? Atau Jual. memang dikembangkan sendiri? Dijual Mas kita. Dijual ya? Ya, jual. Dijual. Nah ini teman-teman bisa lihat ya dari sini. Oke. Nah teman-teman bisa shoot. Ini untuk anak-anak. Ini udah banyak yang laku mas. Ini belum Mas, ini belum sampai soalnya. Lah ya, kok banyak yang kosong. Oh, ini yang sudah laku ke mitra juga. Oh ke mitra. Jadi Ya. di sini juga buka kemitraan. Kita buka kemitraan betina Mas, pembesaran betina. Oh pembesaran betina. Oke. Berarti ini ada Anglo ya. Itu Anglo. Ini Alpin ya. Alpin. Oke. Nah tadi Mas Ali ini janji katanya mau ngasih tahu kambing yang sudah dimatikan di horning untuk tanduknya yang mana mas? Ya ini ada nih. Ini teman-teman. Jadi kenapa sih tanduknya kok dimatikan pertumbuhannya agar tidak menyusahkan ketika dia nanti makan ya mas ya? Mungkin ya? Ya, satunya itu, yang kedua nanti kalau dia dewasa dengan season koloni, dia kan kambing kan cenderung dia senang bermain bertandukan. Iya. Nah, dia biar nggak banyak resiko itu. Oke, karena kalau misalkan sampai bertandukan karena memang tanduknya kan besar. Besar. Bisa atau mungkin ya sobek mas yo. Ya nanti takutnya nanti kalau berantemnya terlalu over, lumpuh, Bahaya juga. bahaya Ya. juga. Nah untuk horning ini untuk peralatannya dipakai apa sih mas? Ada itu dari impor dari luar nggak salah. Alatnya juga. Alatnya impor dari Jadi bukan handmade ya, bukan pembuatan sendiri ya. Bukan. Memang alatnya juga kita datangkan dari. Sudah ada. Oh, Indonesia sudah banyak yang jual. jual ya. Jadi itu alatnya seperti apa? Besi atau apa? Besi. Kayak Besi? kayak solder tapi bukan solder. Ya sistemnya kayak solder tapi ada lubangnya. Oh. Ya, ini juga sama Mas yo. Ya ini sama inilah ini betina-betina ini betina-betina di horning. Ini di horning ya teman-teman. Ya. Ini dipanasi ya. Ya, Jadi dipanasi. dia menggunakan besi yang panas ya. Terus dia taruh di atasnya gini Mas ya. Kita kepalanya. Langsung dikasih betadin ya. Ya, antibiotik. Antiseptik atau betadin ya. Langsung di horning begini. Sep. Oke. Jadi itu tidak mempengaruhi harga Mas yo. Bisa. Tidak ya, tidak mempengaruhi harga ya. Tapi kalau misalkan nanti apabila dia sudah beranak, genetiknya tetap keluar tanduk lagi. Keluar tanduk lagi sama. Oh. Memang dia genetiknya memang genetik tanduk. Ini cuman menghilangin biar dia nggak tumbuh aja. Soalnya pertumbuhannya cepat banget nih. Ya, Ini di usia kurang lebih berapa ini Mas? 2 bulan? ini 2 bulanan. Ayo 2 bulan tanduknya sudah segini. Ini kan cepat banget nih pertumbuhan tanduknya ya. Nah, jadi untuk bibitan gimana nih Mas? Cara misalkan ada teman-teman yang minat kepengen beli anak-anakan yang semacam ini, gimana Mas? Oh nanti ada WA saja, WA saja. yang bagian apa
marketing, bagian penjualannya. Oke, jadi kalau kayak gini nih, di sini Mas yang di book ini kan kita nggak tahu harganya berapa. Kira-kira paling murah di harga berapa ini Mas? Ini untuk sapera itu ya, sapera paling murah itu kalau jantan itu 1,2. 1.200.000 ya? Ya. Di usia 2 bulan ke 3 bulan. 3 bulan kelas sapera. Sapera ya. Kalau di Anglo di atasnya lagi. Di atasnya itu ya. Di atasnya lagi gitu ya. Dan di sini juga menyediakan Mas, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen beli bibitan yang sudah hamil. Ada ya. Ada. Itu dari berbagai macam jenis. Ada. Tapi kita saat ini yang banyak itu sapera dulu. Sapera ya. Memang kan populasi ini memang lagi banyak-banyaknya. Kalau untuk Anglo sama Alpin ada keluar cuman berapa ekor saja. Yang lainnya untuk kembangkan di sini sendiri ya. Nanti kalau dikeluarkan semua ya di sini kan nggak ada stok, nggak ada populasinya ya. Oke, jadi itu teman-teman, jadi sudah dijelaskan oleh Mas Ali bahwasanya teman-teman apabila berminat ingin beternak kambing perah, atau teman-teman nanti bingung penjualannya kemana, teman-teman bisa bermitra dengan dengan Usman Farm ya. Cara Mas Irfan. Untuk nomor HP nanti saya pasang di deskripsi, teman-teman nanti bisa lihat di deskripsi. Nah, ini untuk jenis ini ya. Jadi di sini semua dari usia cempe bahkan sampai pejantan kita di sini diredikan Mas ya. Insya Allah ready. Misalkan teman-teman ada yang butuh ya. Sudah berapa menit nih? Sudah 21 menit ya. Oke ya, jadi itu teman-teman ya, untuk peternakannya ini teman-teman bisa lihat itu. Ini populasi ada berapa ratus ekor Mas? Ini 200 sama yang cempe. 200 sama yang cempe ya. Populasi. Berarti setiap hari ada kambing yang beranak di sini ya. Hampir ya. Alhamdulillah hampir ada. Hampir ada yang beranak ya. Hampir ada. Tiap hari ada yang ini. Terus di sini di Usman Farm Mas Ali sebagai kepala kandang ini dibantu beberapa tim untuk yang mengelola di kandang, pemberian pakan dan merah susu dan sebagainya. Untuk saat ini 3 dengan saya, 1 sama dengan marketing, 4 jadi. 4 ya, jadi 4 tim ya. Kalau yang ini apa Mas? Ada yang tutul-tutul ini apa? Ini Anglo semua. Ini Anglo. Ini koloni Anglo semua. Koloni Anglo. Ini samen silang dengan Alpin atau tetap di? Ini Anglo semua. Di rencana nanti akan disilangkan dengan Anglo. Anglo semua itu jantannya itu. Oh, itu kecil ya? Masih 1 tahun. Belajar ini. PB. Oh, jadi masih belajar. Berarti di sini pejantan yang dipakai pejantan PB Mas ya? Iya. Tidak ada F ya, semua PB ya? PB. Untuk menghasilkan genetik aslinya ya? Iya. Luar biasa ya. Kan kalau kita mau beli PB-nya pun dari sananya tidak murah juga ya? Iya. Itu juga mahal. Dan itu juga beresiko karena perjalanan begitu jauh ya Mas? Iya, beresiko. Oh, begitu jauh. Nah, untuk Usman Farm ini sudah berjalan berapa tahun Mas? Ini mulai dari 2020. 2020, jadi sudah berjalan di 5 tahun ya. Oke ya teman-teman ya, ini tadi kita sudah ditemani Mas Ali untuk memberikan edukasi atau wawasan-wawasan tentang kambing perah. Jadi buat teman-teman yang menginginkan bibitan ya, seperti Anglo, Alpin atau misalkan apa tadi Mas? Sapera. Di sini ready teman-teman dari usia cempe ya, ataupun doro ataupun bunting juga ada. Ada di sini ya. Bahkan kaos pun juga jualan di sini ya. Nanti kalau kaos pun, kalau misalkan pengen kaos-kaos macam bolong arit ini ready di sini ya. Ya, jadi buat teman-teman, kalau teman-teman ingin di sini Mas, kira-kira Mas, teman-teman kan kadang Mas, aku kepengen main ke kandang tapi aku nggak beli, mau belajar dulu gimana? Boleh, silakan. Boleh ya. Welcome kok, santai aja. Santai ya, welcome. Jadi kita buka ini ya. Terus untuk misalkan ada kemitraan nanti ada pembimbingan Mas ya? Ada, nanti dari kita ada. Ada pembimbingan. Setiap mitra kan kita kan punya SOP sendiri-sendiri kan. Harus ikut kita. Ya, biar terkontrol ya. Jadi di sini tetap nanti akan dipantau dan akan dibimbing dan akan tetap diawasi. Seperti apa sih perkembangan ke depannya kan begitu Mas. Dan untuk penjualannya juga dibantu Mas ya. Ya, kita beli lagi. Oh, dibeli lagi. Iya. Oh, jadi misalkan ambil dari sini, betina dari sini. Misalkan dia orangnya butuh duit atau kepengen dikeluarkan. Iya, nanti waktu panen kita ambil. Kan mitra. Jadi diambil ya. Ya, mitra. Jadi tidak bingung lagi untuk masalah penjualan nih Mas. Ya, mitra betina pembesaran itu Mas. Oke, mitra betina pembesaran. Jadi itu teman-teman, jadi enak sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman yang menginginkan peranakan ya teman-teman dari kecil nanti biasanya berapa bulan Mas itu Mas? 3 bulan setelah dikeluarkan? Usia 3 bulan, 4 bulan kan kalau betina masuk ke mitra. Nanti 6 bulan sampai 7 bulan dipelihara oleh mitra. Kita panen dengan bobot 30.
bobot 30. Nah, dan itu pasti ya. pasti kita ambil. Iya. Walaupun ada 100 ekor kita ambil ya. Ambil ya, karena mitra Usman Farm ini mungkin sudah banyak tersebar Mas ya. Alhamdulillah sudah. Dan banyak tersebar ya. Baru kemarin kita ngambil dari 6 ekor dari mana? Mas Pati. Oh. 6 ekor. 6 ekor. Jadi rata-rata untuk mitranya di daerah Magetan ya. Karesidenan Magetan ya, dan Ngawi mungkin Madiun dan lain sebagainya ya. ya. Yang baru yang residenan dulu, kalau yang luar kota ngontrolnya itu agak susah. Kontrolnya agak susah. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang untuk di daerah Karesidenan Madiun, misalkan teman-teman mau beternak kambing perah ya dari segala jenis, di sini Mas Usman Farm di sini diredikan ya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Ali. Semoga ini salam nanti sama Mas Wawan selaku owner ya. Semoga nanti bisa semakin maju perkembangan peternakannya dan juga semakin sukses dan semakin lancar. Mungkin itu aja teman-teman perbincangan kita bersama Mas Ali. Terima kasih atas waktunya. Buat teman-teman yang hari ini sudah menonton channel YouTube Jawara Tawa Farm, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar teman-teman bisa mengikuti terus perjalanan kami bersama channel Jawara Tawa Farm dan bersama Mas Imam, agar teman-teman nggak ketinggalan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya Mas Ali. Ya, sukses ya. Oke, saya mungkin baru 2 kali main ke sini. Mungkin lain waktu kalau ada waktu nanti saya bisa main ke sini lagi. Jadi kalau teman-teman butuh nanti bisa menghubungi Mas Imam atau menghubungi nomor yang ada di deskripsi, langsung menghubungi Mas Usman Farm ya. Nanti kita sematkan untuk nomor HP di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.